Ibu Sulfania, hari ini kita mau ada pemeriksaan detak kehamilan. Dengan ibu nih hari ini usia kandungannya udah sekitar 37 minggu ya. 2 hari di sini. Terus juga tadi dari hasil tes juga bagus, 110/70, berat badannya 77,3. Cuma memang ada kenaikan ya, walaupun sedikit tapi udah oke. Terus nanti kalau ada keluhan-keluhan yang lain nanti segera bisa dihubungin ya. Nah sebelumnya itu saya minta tolong ibu isi dan tanda tangan ya. Nah, saya periksa dulu ya. Saya kasih dulu yang namanya. Gerakannya gimana? Aktif? Aktif sih. Oh udah cakep. Ini posisinya udah bagus ya. Ini kita coba dengerin detak jantungnya. Sebelumnya saya periksa dulu. Saya ukur dulu ya. Gerakannya gimana? Aktif? Aktif sih. Oh udah cakep. Ini posisinya udah bagus ya. Ini kita coba dengerin detak jantungnya. Sebelumnya saya periksa dulu. Saya ukur dulu ya. Mudah-mudahan biar kembangannya ya nak ya. Udah selesai udah. 2, 5, 6, 0. Oke. Bu, ini kan memasuki fase 6 jam ya. Nah, sekarang gimana kondisinya? Udah lebih enak, lebih nyaman? Lebih enak. Ya, lebih segar ya kelihatan ya. Iya. Terus juga tadi dari hasil tekanan darah, terus suhu, pernapasan semuanya tadi juga bagus. Terus tadi juga kita udah lihat pendarahannya ya, juga normal ya. Sama juga nggak ada infeksi ya, bagus semuanya. Lancar tadi. Terus ASI-nya juga sudah keluar, sudah bagus. Terus ini juga nih kontraksinya udah baik apa belum? Tadi diajarin masa saya dilanjutin ya. Nah, terus juga nanti ibu makan makanannya beragam. Ada bisa mengandung protein hewani, ada karbohidrat, jadi masuk nasi, lauk pauk, tahu, tempe, ikan, hajar semuanya ya. Terus telur, buah-buahan, sayur-sayuran. Terus juga ibu juga harus minum air nih bu, ya. Jadi kebutuhan air minum itu ibu pada saat ini menyusui 6 bulan pertama itu 14 gelas sehari. Terus nanti kalau udah 6 bulan baru 12 gelas. Gitu. Jadi sekarang ini harus 14 gelas, jadi harus minum yang agak banyak ya. Nah, menjaga kebersihan diri itu penting. Gak usah takut-takut ibu kalau mau ke toilet, mau pipis. Nanti tetap kita dampingin ya. Jadi nggak boleh ditahan. Terus juga harus segera juga dibersihkan. Gitu, dalam keadaan bersih supaya apa? Jauh dari infeksi. Tuh ya. Istirahatnya upayakan cukup. Kalau anaknya sudah disusui, sudah diberikan ASI, anaknya bisa istirahat, mamanya juga ikutan istirahat. Gitu, jangan malah nggak istirahat ya. Terus sudah gitu juga ibu nanti aktivitasnya juga seperti biasa aja pasca melahirkan ini ya. Misalnya gerakan ringan aja selama 30 menit, frekuensinya 3-5 kali dalam seminggu. Jadi aktivitas biasa aja, nggak usah takut-takut. Kadang-kadang kan ada yang nggak mau ngapa-ngapain, justru itu nggak bagus, berarti nggak mobilisasi gitu ya. Udah gitu ibu juga nanti menyusuinya tadi sudah diajarkan ya selama 6 bulan. Terus itu untuk eksklusif gitu. Nanti kalau udah 6 bulan plus 1 hari boleh nanti ditambahkan dengan invasi gitu ya. Terus jangan dibiarin nih anaknya nangis terlalu lama, karena kalau anaknya nangis lama bikin stres bu. Gitu, jadi jangan didiemin nih. Itu sekiranya nangis, anak kecil itu kan nggak bisa ngasih tahu dia mau apa, butuhnya apa gitu kan. Apakah dia ternyata haus gitu kan, jadi segera diberikan ASI. Terus udah gitu komunikasi yang baik juga. Jadi kalau butuh apa-apa
komunikasi dengan keluarga, dengan suami. Ada apa-apa nanti kalau misalnya ada keluhan lagi, silakan nanti panggil bidannya juga. Gitu. Ibu ada yang mau ditanya nggak? Enggak sih. Sudah cukup. Nah, pokoknya sekarang ini di masa nifas ini, ibu boleh sama anaknya, tapi tetap bisa istirahat. Gitu. Kalau haus tinggal minum, kalau lapar tinggal makan, ibaratnya gitu ya. Iya. Oke, lanjut istirahat ya. Sehat ya. Setelah ibu bersalin tempo hari, nah ini sudah masuk ke hari ke-7. Gimana rasanya? Hari ini nyaman? Nyaman, alhamdulillah. Ada keluhan nggak selama beberapa hari di rumah? Enggak sih. Mulusnya masih ada? Mulus perut? Masih? Enggak? 71,8. Hasilnya bagus ya Bu ya? Normal ya. Kita coba cek ke atas ya. Naik aja. Silakan. Pelan-pelan. Lembek banget. Diputer, rajin nggak muternya di rumah? Oke, dilanjut ya. Buka sedikit, sorry. Asinya gimana? Keluar nggak? Keluar. Berapa banyak? Cukup anaknya? Nggak boleh sampai kehausan ya? Bu, ASI itu paling bagus kalau buat anak memang. Kenapa? Supaya anaknya lebih kuat, lebih sehat. Kali ya. Nih kalau misalnya nanti ibu terjadi apa sih rasa kayak pembengkakan atau ibu kurang apa sih itu namanya nyaman atau dia berasa kencang, terus ada kendala pada payudara, ibu coba dimasak sendiri. Ini saya coba ajarin dari sini cara gini nih. Tangan ibu di atas ya, gini diputar. Nah ini saya coba ke ibu langsung. Jadi ini begini, berarti tangan ini yang jalan. Terus nanti disangga kalau misalnya ini yang di atas, yang ini yang jalan. Putar begini ya. Ini nggak boleh sampai dia mencelup. Jadi ibu keluarin gini, pakai pasta bersih juga boleh. Digini-gini ya. Jadi belum nyaman betul pentingnya. Supaya anak-anak ini kan masih butuh konsumsi ASI, kalau bisa sampai ASI eksklusif 6 bulan ya. 6 bulan pas 1 hari baru boleh konsumsi makanan dicampur ya. Tuh. Ini udah kondisinya sih bagus. Ini nggak ada yang apa dirasa dari segi pendarahan juga udah masuk ke pendarahan normal ya, nggak yang parah seperti awal-awal. Betul. Jadi ntar makin kesini dia makin habis baru. Jadi harus sabar, ini baru hari ke-7 soalnya, oke? Iya. Yuk pelan-pelan turun, disantai. Ibunya juga segar sih, bagus ya. Sini pelan-pelan. Ibu kalau dilihat dari kondisi hari ini tuh kondisinya baik ya. Gak ada masalah apa-apa, terus juga tekanan darahnya juga bagus. Ibu harus tetap jaga nih kebersihan mana? Kebersihan bawah. Ibu nggak boleh takut kalau mau pipis buang air besar, jadi nggak boleh ada yang ditahan. Konsumsi makanan semuanya dihajar, makanan yang sehat tentunya ya, tahu, tempe, sayur, buah, terus ikan, ayam boleh, telur terutama supaya ibu cepat lebih sehat lagi, lebih kuat juga gitu. Anak istirahat kalau bisa, ibu juga tetap bisa istirahat. Namanya anak kecil itu kita nggak tahu dia tidurnya kapan nih gitu kan. Jadi ya ibu yang harus bisa mengatur nih, jangan sampai ibu istirahatnya juga kurang seperti itu. Ini kira-kira nih kalau dari hasil keseluruhan nih, ibu juga pemeriksaan juga bagus ya. Ibu ada yang mau ditanya nggak? Mau ditanya sih enggak sih. Nggak ada. Sejauh ini juga hasilnya baik, jadi nggak ada masalah apa-apa ya. Oke kalau gitu. Mama, nih anaknya bagus nih, sehat ya, lagi bobo dia. Minyak banget. Nih, tali pusatnya udah puput hari keberapa? Hari ke-6. Nah, ini tetap rutin dicek ya, nggak boleh sampai bonyok ya. Iya. Mama, iya nggak boleh sampai lembab. Mama nggak, anaknya nggak usah pakai bedak ya, pakai minyak atau apa yang bikin dia sensitif badannya. Oke, bagus nih, normal nih. Nah, sekarang kita coba timbang ya. 2.700.
47. Bentar sayang. Oke, sesuai ya, normal semua ya Mama. Ini yang penting asinya jangan males ya Mah. Iya. Nanti pas kontrol selanjutnya juga berat badannya juga harus makin naik. Terus juga kalau panjang badan mah relatif ya biasanya. Terus juga nggak boleh sampai anaknya kuning. Jadi kuningnya dari mana? Dari ASI. Jadi ibu harus rutin kasih ASI anaknya biar kontrol ya. Iya ibu, gimana Marisa ini? Alhamdulillah baik. Bagus, lebih oke, lebih nyaman ya. Istirahat cukup. Harus coba. Oke, jadi udah melalui masa yang panjang nih. Udah dari mulai hamil, terus juga udah mulai persalinan, terus ke nifas juga. Nah, sekarang terkait KB nih, anak kan sudah 2, harus dijarakin juga ya kan? Tahu dong soal KB dong. Nah itu udah mau ditanya. Oh ya, oke. Mas tentunya seperti itu ya Bu. Kira-kira nih dari segi KB, Ibu sebenarnya minatnya KB apa? Ya, Ibu tahu juga. Paling ke spiral. Spiral. Ya, jadi kalau KB. Nah, jadi ada pertanyaan di sini. Anda bisa memasang KDR sekarang. Mulai kapan saja dengan 10 haid, kami yakin Anda tidak hamil gitu jawabannya. Apalagi ibu sudah melahirkan ya kan, untuk menjalankan kehamilan yang selanjutnya ya kan. Nah nanti tuh kalau misalnya ibu nanti dipasang tuh di sini hal yang terjadi apa aja sih untuk ibu? Nanti kita akan pemeriksaan panggul juga. Vagina ibu nih, bagian mulut rahim nih kita bersihin dulu. Jadi nanti di situ tuh akan masuk alat, nanti seperti cocor bebek, dia dimasukin dari bawah nih Bu. Kemudian dibuka, disitulah kita akan masukin alatnya. Nah, rasanya seperti apa nih nanti? Nyeri biasanya kurang lebih paling 30 menit, nggak lama. Bukan nyeri yang sakit banget gitu, enggak, pedes-pedes sedikit lah gitu ya. Terus kapan periksa lagi? Nanti setelah pemeriksaan 1 minggu setelahnya, habis dipasang datang lagi ke sini. Sama kapan lagi nih nanti pemeriksaan? Kalau bisa ya setahun sekali wajib periksa. Jangan enggak sama sekali. Emang sih dibilangnya si spiral ini untuk jangka panjang nih Bu. Betul. Bukan berarti ibu 10 tahun spiral 10 tahun berubah. Enggak gitu konsepnya ya. Harus dicek dan harus dibersihin rutin. Nanti dibarengi sama yang namanya HPV ya. Itu pemeriksaan dari dalam. Nah, kapan pemeriksanya? 1 minggu setelah pemasangan, kapan saja setiap selesai masa haid. Terus bagaimana cara memeriksa benang ya? Caranya gini, kita bisa tahu ada si spiral ini di dalam gimana caranya? Ada benang nih Bu. Tapi ibu harus cuci tangan dulu. Terus duduk dalam posisi jongkok. Biasanya di toilet juga bisa. Setelah itu masukin jari nih ke dalam vagina. Rasain nih ada benang-benangnya. Terus habis itu cuci tangan setelah selesai. Gitu ya. Nah, jika tidak bisa merasakan benang terasa lebih panjang atau pendek, secepatnya kembali ke sini lagi. Misalnya benangnya panjang Bu, kita berarti butuh kita gunting lagi. Biasanya nanti ibu merasakan kenyamanan sepanjang dia mulai dipakai nih, gitu ya. Oh ternyata aku kurang nyaman nih. Ada apa? Aku benangnya kok kayak panjang banget, gitu. Silakan datang ke sini ya, nggak masalah. Oh ya. Nah kayak gimana sih bentuknya itu gitu. Nah, saya jelasin dulu sedikit langkahnya. Kita periksa panggul, nanti ibu nih akan duduk kayak begini nih. Terus kakinya sedikit diangkat. Nah, nanti kita bantu untuk masukin vagina atau mulut rahimnya, kita bersihin dulu yang tadi saya bilang. Terus yang tadi pas mau cek benang kayak begini posisinya jongkok. Betul, baru masukin tangan, harus dalam keadaan bersih ya. Iya. Pokoknya nggak boleh. Apa itu kita bisa ngecek sendiri? Iya betul, boleh banget. Jadi rasa seperti itu. Kadang maaf ya Bu, ada pasien yang memang dia nggak merasakan ada benang, dia ketakutan gitu. Dia datang nggak masalah Bu, kalau ibu nggak yakin kok nggak ada benangnya ya. Karena identik spiral itu dengan benang. Kalau ada benang berarti spiralnya masih ada gitu. Terus bentuknya seperti apa? Nah spiral itu KDR dibilang properti. Kenapa bentuknya seperti huruf T nih? Ya, bentuknya persis kayak begini, dia tembaga, dia bagus ya bentuknya. Ini vagina ibu nih, di sini. Nih mulut rahim ini, maaf, dari bagian bawah kita masukin ibu alat yang seperti cocor bebek itu, dibuka. Setelah dibuka kita coba bersihkan
dibersihkan. Ini sudah selesai, kita ukur dulu nih bagian dalam ibu panjangnya seberapa, kita sesuaikan dengan bentuknya dan panjangnya. Setelah itu tinggal didorong, tak, selesai, lebih nyaman. Kalau ibu pilihannya ke arah sini, itu udah paling bagus menurut saya. Sesuai gitu, jadi ibu pun nggak perlu takut. Tapi ya memang baiknya udah menggunakan spiral oleh KB ya, untuk jarakin kehamilan. Jangan sampai maaf kalau masih kecil terus tiba-tiba hamil lagi, itu repot, repot banget. Tapi kalau yang kemarin kan jaraknya terlalu jauh juga, 8 tahun, tapi alhamdulillah ibu dapat hamil lagi dan normal, bagus banget tanpa kendala apapun loh, tuh ya. Kira-kira kayak begitu. Anda bisa memasang KDR sekarang, mulai kapan saja dalam siklus haid. Nah, bisa dimulai dari 12 hari yang lalu boleh dipasang KDR. Jadi kalau saya pribadi biasanya udah lagi menstruasi tapi udah sedikit sisanya, tinggal flag. betul, flag, ibu silakan datang, itu lagi terbuka banget. Jadi ketika ibu dimasukin alat tuh nggak terlalu sakit, lebih nyaman kayak begitu. Ketimbang kalau ibu lagi dalam keadaan kering, maksudnya belum lagi menstruasi, itu agak lumayan pedih sedikit ya gitu. Nah, setelah itu dalam kondisi seperti ini, nah tadi yang udah saya jelasin. Ibu ada yang mau ditanya nggak? Kalau memang tertarik soal metode KB ini, kita nanti coba pasangkan spiralnya ya, gitu. Kira-kira terkait ini gimana? Enggak. Sama satu lagi, jangan percaya sama mitos yang bilang ini nanti naik ke atas, ini nanti copot atau masuk ke dalam tiba-tiba hilang. Aduh, saya sampai bingung itu gimana caranya konsep hilangnya ya. Gitu kira-kira ya. Oke? Cukup, nggak ada yang tanya lagi? Nggak, ya kalau gitu. Ya udah, ibu yang penting sehat ya. Terus harus semangat selalu. Terus juga anaknya juga disusuin rutin semuanya.